Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukaramatul Huref akan menjelaskan tentang prediksi pasien positif COVID-19 menggunakan linear regression. Apa itu regresi? Regresi adalah analisis statistik untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Variabel X atau sumbu X biasanya dijadikan sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan sumbu Y atau variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel tidak bebas. Salah satu contoh dari regresi adalah regresi linear, yaitu jenis prediksi dengan mencari pola garis terbaik antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam machine learning sendiri, regresi merupakan supervised learning, yaitu sebuah pendekatan yang terdapat data latih dan variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Persamaan regresi linear sendiri yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y adalah variabel dependen atau tidak bebas, A merupakan intercept atau konstanta, B merupakan koefisien regresi atau slope, dan X merupakan variabel independen atau bebas. Dari persamaan tersebut kita dapat melihat kalau nilai Y tergantung pada nilai X. Jadi apabila X-nya sama dengan 0, maka nilai Y adalah nilai konstanta atau intercept itu sendiri. Sedangkan kalau nilai X-nya tidak sama dengan 0, maka nilainya adalah A tambah B kali X. Intercept menghitung titik tempat sebuah garis akan mengiris sumbu Y dengan menggunakan nilai X dan nilai Y. Titik potong didasarkan pada garis regresi paling pas yang diplot melalui nilai X dan nilai Y yang diketahui. Argumen harus merupakan angka atau nama, array, atau referensi yang mengandung angka. Persamaan intercept sendiri seperti pada gambar yang tertera. Selanjutnya untuk slope sendiri yaitu mengembalikan kemiringan garis regresi linear melalui titik data dalam sumbu X dan Y. Kemiringan adalah jarak vertikal dibagi dengan jarak horizontal di antara dua titik pada garis yang merupakan tingkat perubahan di sepanjang garis regresi. Seperti dengan intercept, slope juga mengharuskan menggunakan angka atau nama, array atau referensi yang mengandung angka. X dan Y berarti efference sumbu X dan efference sumbu Y. Apabila koefisien dari X yaitu B lebih besar dari 0, maka grafik atau kemiringan akan naik dari kiri ke kanan. Sebaliknya, apabila koefisien dari X atau B itu lebih kecil daripada 0, maka grafik akan turun dari kiri ke kanan. Untuk persamaannya dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah contoh penyebaran data dalam sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila koefisien X yaitu B lebih besar dari 0, maka grafik atau kemiringan akan naik dari kiri ke kanan. Dan begitupun sebaliknya, apabila koefisien X lebih atau B lebih kecil daripada 0, maka grafik akan turun dari kiri ke kanan. Dan bisa diketahui kalau O0 adalah atau intercept merupakan titik dari Y apabila nilai dari Y apabila X atau explanatory variable sama dengan 0. Dan kotak hijau mewakili sebaran data dari sumbu X dan Y, garis biru mewakili tingkat kemiringan atau nilai slope. Yang dimana slope itu didapatkan dari delta Y dibagi dengan delta X. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat model prediction using linear regression untuk memprediksi jumlah pasien positif COVID-19 dalam 5 hari ke depan. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengimport library dan dataset yang akan digunakan. Untuk library-nya sendiri yang digunakan adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan sklearn. Untuk Pandas fungsinya untuk mengambil
dataset seperti Merit, Excel yang nanti untuk membaca datasetnya dari file Excel yang telah saya buat sebelumnya. Untuk Matplotlib untuk menghasilkan plot dari regresinya, sedangkan sklearn sendiri untuk mengambil library linear regression dan skala yang berkaitan dengan linear regression, dan seperti transcript, linear regressionnya sendiri, dan matriksnya. Oke, yang selanjutnya adalah dataset. Dataset sendiri diambil dari website resmi pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan informasi tentang COVID-19 di Indonesia, yaitu di covid.go.id. Nah, datasetnya telah saya buat dan simpan dalam file COVID, sebaran COVID. Bentuk datanya seperti pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat 50 baris, 50 data, dan 6 kolom. 50 data sini mewakili periode kasus sejak kasus pertama tanggal 2 Maret 2020 sampai kasus saat ini tanggal 20 April 2020. Datanya seperti ini. Selanjutnya melakukan visualisasi data, karena di sini kita berfokus pada jumlah pasien positif dalam 5 hari ke depan, maka yang dilihat adalah periode dan jumlah kasus per hariannya. Maka yang saya jadikan sumbu X adalah periode kasusnya dan sumbu Y adalah jumlah kasus per harinya. Setelah dibuatkan plot dari dataset dengan X periode kasus dan Y kasus per hari, maka jadilah plot sebaran data seperti gambar di bawah, yang dimana data tertinggi memberikan hasil data tertinggi yaitu 400 sekian sampai ke periode ke-50. Selanjutnya saya juga membuat plot untuk data akumulasi kasus mulai dari kasus hari pertama atau periode pertama sampai periode ke-50. Ini adalah seperti pada gambar di bawah. Setelah membuat visualisasi, selanjutnya kita kembali ke tujuan utama kita, yaitu membuat model linear regresi. Nah, yang pertama dilakukan adalah membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data train sebanyak 80% dan data test sebanyak 20%. Nah, data train nanti ini akan dijadikan data latih pada model hingga menghasilkan nilai dari persamaan Y sama dengan A tambah BX. Dan data test nanti akan dijadikan pembanding dari hasil prediksi dari model yang telah dibuat. Karena pada kasus ini kita fokusnya pada periode kasus dan jumlah kasus setiap periode, maka yang dijadikan sumbu X atau nilai X adalah periode kasus dari dataset dan nilai Y adalah kasus per hari. Selanjutnya kita membagi atau split data train dan data test, yang dimana data test itu sebanyak 20%. Selanjutnya mengambil fungsi linear regression dari sklearn, kita simpan pada variabel regression untuk biar lebih mudah saat pemanggilannya. Selanjutnya linear regression atau regresor, kita isikan data X-train dan Y-train. Jadi data X-train dan Y-train ini yang nantinya akan dihitung untuk mencari nilai intercept dan nilai slope-nya. Setelah itu kita menghitung nilai intercept dan nilai slope-nya, di mana kita menemukan nilai intercept sebanyak minus 64,6 dan regresornya sebanyak slope-nya sebanyak 7,70, yang artinya setiap kenaikan satu periode kasus, maka kasus per hari
akan naik sebesar 7,70 kasus. Sedangkan interceptnya, jika periode kasus bernilai konstan atau 0, maka kasus per hari adalah minus 64,6. Maka nanti untuk periode selanjutnya, kedua nilai ini akan dimasukkan ke dalam persamaan ini, yang dimana Y nanti adalah minus 64,6 ditambah dengan 7,70 dikalikan dengan X-nya. Nah, selanjutnya lakukan prediksi nilai Y terhadap nilai X test sebelumnya atau nilai X test yang sudah ada untuk melihat perbandingan atau perbedaan nilai antara Y prediction dari model dengan data test atau dataset yang sebenarnya. Maka kita membuat variabel Y prediction dengan melakukan prediksi terhadap nilai atau variabel dalam X test, dan hasilnya nanti digabungkan dalam sebuah data frame yang dimana terdapat kolom aktual untuk menyimpan nilai Y test atau nilai Y yang sebenarnya terhadap X test, dan prediksi terhadap nilai Y berdasarkan model yang telah dibuat. Maka hasilnya seperti pada data atau tabel di bawah ini, yang dimana aktualnya 129, prediksi yang dilakukan oleh model sebanyak 158,7, dan seterusnya. Setelah membuat model, selanjutnya kita melakukan penyebaran data tes sumbu X dan Y lalu membuat garis kemiringan, yaitu slope-nya itu sendiri. Maka kita memasukkan plot terhadap X test dengan Y prediction. Maka ditemukan nilai gambar sebaran data, titik abu-abu mewakili sebaran datanya, dan garis miring berwarna merah mewakili dari tingkat kemiringan dari regresi ini. Selanjutnya kita berpindah ke prediksi jumlah kasus harian COVID-19 untuk 5 hari ke depan. Setelah kita membuat modelnya, jadi selanjutnya kita melakukan prediksi terhadap apa yang kita cari sebelumnya, yaitu melakukan prediksi jumlah kasus harian COVID-19 untuk 5 hari ke depan. Karena periode kasus dalam dataset itu sebanyak 50, maka periode yang akan diprediksi adalah periode 51 sampai 55. Kita akan mencari untuk 5 hari ke depan. Maka kita membuat sebuah variabel X test yang di sini X-nya besar dengan berisikan nilai X yaitu 51, 52, 53, 54, dan 55. Dan Y prediction-nya sama seperti sebelumnya, cuma kita bedakan dalam bentuk dalam huruf kapital, yaitu melakukan prediksi terhadap X test dengan X besar. Hasilnya kita memasukkan ke dalam sebuah data frame, yang dimana data frame-nya itu berisikan kolom periode dari 5 X test tadi, 5 buah data dari X test tadi, dan prediksi dari setiap data yang ada dalam X test tersebut, yaitu Y prediction. Maka hasilnya adalah seperti bawah ini, yang dimana periode 51 atau perhitungan tanggal 21 April itu diprediksikan sebanyak 328,1 kasus atau dibulatkan 328 kasus. Selanjutnya untuk periode 52 akan meningkat 336, periode 53 itu juga terus meningkat, 54 meningkat sampai periode 55 atau 5 hari ke depan hasilnya adalah 358,9 atau dibulatkan menjadi 359. Dari hasil pembuatan model ini dan prediksi ini, kenapa dari hasil prediksinya akan terus meningkat? Karena periode yang digunakan nilainya itu juga terus meningkat. Jadi karena kita menggunakan periode yang dimana dimulai dari 1 sampai seterusnya, yang saat ini sudah mencapai 50,
Otomatis saat dia 51, 52, 53, 54, 55 dan seterusnya, nilainya akan terus meningkat dan akan dikalikan dengan nilai slope yang dimana nilai slope adalah 7,70. Karena persamaannya adalah Y sama dengan A tambah B X. X-nya terus meningkat ke atas yang tidak pernah sama dengan 0, otomatis akan membuat nilai Y akan semakin meningkat. Dan pengaruh untuk nilai A sendiri itu tidak terlalu tinggi, sehingga untuk model linear regresi dalam prediksi ini masih menunjukkan hasil yang atau prediksi yang kurang akurat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai prediksi pasien positif COVID-19 menggunakan linear regression. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum